Seperti apa sih sepak terjang Paulus, pria yang dijuluki rasul untuk orang kafir ini? Yang pertama, setelah bertobat, Paulus diperkirakan melarikan diri selama 3 tahun ke Arab. Ya, pemberitaan Injil Paulus diperkirakan baru dimulai 3 tahun setelah pertobatannya. Karena setelah ia mendapatkan penglihatan yang membuatnya buta, kemudian ia disembuhkan oleh Ananias dan dibaptis, Paulus kemudian pergi ke Arab, Galatia 1 ayat 17, dan tidak ada catatan mengenai apa yang dilakukannya di sana. Namun para ahli berspekulasi bahwa Arab di sini bukanlah Arab Saudi, tetapi adalah wilayah Nabat atau dalam bahasa Ibrani disebut Nevayot, sekelompok komunitas Arab kuno yang menetap di daerah Yordania dengan ibu kota bernama Petra yang lokasinya di dekat Damaskus atau Damsyik. Diperkirakan alasan Paulus melarikan diri ke Arab adalah adanya konspirasi dari orang-orang Yahudi untuk membunuhnya seperti yang ditulis oleh Rasul Lukas dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 19-24. Setelah 3 tahun, baru ia kembali ke Damsyik dan langsung melanjutkan perjalanan kembali ke Yerusalem. Yang kedua, di Yerusalem disambut oleh Barnabas dan kembali mengalami percobaan pembunuhan. Saulus kembali ke Yerusalem, namun orang-orang percaya di sana masih takut dengan dirinya. Beruntung saat itu Barnabas percaya dan menerima Paulus dan bahkan mempertemukannya dengan para rasul. Kisah Para Rasul 9 ayat 27. Saat itu, Saulus menceritakan kesaksiannya bertemu dengan Yesus dan panggilannya untuk memberitakan Injil bagi orang-orang kafir. Tidak hanya itu, di Yerusalem, Paulus dengan berani memberitakan Injil yang membuat orang-orang Yahudi berusaha membunuhnya. Para murid berusaha menyelamatkan Paulus lalu mengirim dia untuk kembali ke Tarsus, kampung halamannya. Yang ketiga, kembalinya Paulus ke Yerusalem untuk kedua kalinya bersama Barnabas bertetapan dengan tewasnya Raja Herodes. Setelah itu, Barnabas kembali mencari Paulus di Tarsus, Kisah Para Rasul 11 ayat 25-26, dan mengajaknya ke Antiokhia, tempat di mana pertama kali para pengikut Yesus diberi label Kristen. Di sana, ia melayani selama beberapa waktu lamanya, diperkirakan mereka di sana antara 1 hingga 3 tahun. Saat masa kelaparan besar terjadi, Paulus dan Barnabas mendapatkan mandat dari jemaat Antiokhia untuk menyalurkan sumbangan kepada para rasul dan umat Tuhan di Yudea. Lukas mencatat masa kelaparan ini terjadi dalam pemerintahan Kaisar Claudius dan bahkan menuliskan kedatangan Paulus dan Barnabas saat membawa bantuan bertepatan dengan kematian Raja Herodes Agripa I. Kisah Para Rasul 12 ayat 21-25. Yang keempat, perjalanan misi pertama Paulus, dia mengutuk seorang penyihir menjadi buta. Perjalanan misi pertama Paulus ini dipimpin oleh Barnabas. Dari Yerusalem, mereka kembali ke Antiokhia dulu, baru berangkat ke Siprus, lalu ke wilayah selatan Asia Kecil, Anatolia, dan akhirnya kembali ke Antiokhia lagi. Jemaat Antiokhia seperti menjadi pusat pelayanan Paulus di awal-awal perjalanan misinya. Saat memberitakan Injil kepada seorang gubernur di wilayah Pafos, Siprus, Paulus menghardik seorang penyihir berdarah Yahudi bernama Bar-Yesus karena orang itu berusaha menghalang-halangi pemberitaan Injil. Bahkan penyihir itu menjadi buta selama beberapa hari lamanya. Yang kelima, Paulus kembali ke Yerusalem dengan berani menentang aturan wajib sunat untuk non-Yahudi. Sekitar tahun 50 Masehi, Paulus, Barnabas, dan beberapa orang percaya dari Antiokhia kembali ke Yerusalem untuk meluruskan mengenai aturan orang percaya non-Yahudi harus disunat dan mengikuti hukum Musa. Setelah itu, akhirnya semua pihak sepakat dengan pendapat Yakobus bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah, tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Kisah 15 ayat 19-20. Aturan itu lebih menekankan agar orang-orang non-Yahudi menjauh dari penyembahan berhala dan amoralitas yang saat itu adalah hal yang umum di antara bangsa Yunani dan Romawi. Yang keenam, perjalanan misi kedua, Paulus berpisah dengan Barnabas. Tabib Lukas menuliskan perselisihan antara Paulus dan Barnabas saat akan melakukan perjalanan misi keduanya. Barnabas ingin mengajak Markus, saudara sepupunya, namun Paulus tak setuju karena Markus pernah meninggalkan mereka di Pamfilia. Kisah Para Rasul 15 ayat 36-41. Hal itu membuat mereka berpisah. Barnabas dan Markus pergi ke Siprus, sedangkan Paulus saat itu memilih Silas dan berangkat ke Syria dan Kilikia. Setelah itu, Paulus dan Silas juga pergi ke Derbe dan Listra. Di sanalah ia berjumpa dengan murid yang dia anggap sebagai anak rohaninya, Timotius. Yang ketujuh, mendapat penglihatan
siku tangannya yang menyembuhkan orang sakit. Pada saat ia kembali ke Efesus lagi, terjadi huru-hara karena serangan dari para tukang perak pendukung kuil Artemis yang merasa dirugikan oleh banyaknya orang yang bertobat karena pemberitaan Injil. Kisah 19 ayat 23-24. Selain wilayah Makedonia, para penulis Kristen awal juga percaya bahwa Paulus memberitakan Injil hingga Spanyol pada perjalanan misinya yang ketiga ini sekaligus yang terakhir. Yang ke-11, akhir hidup Paulus. Di Kaisarea, seorang nabi asal Yudea bernama Agabus yang menubuatkan penangkapan dan akhir hidup Paulus. Nubuatan Agabus itu terbukti setelah Paulus sampai di Yerusalem, ia ditangkap oleh tentara Romawi. Kisah 23 ayat 16-35. Ia kemudian menjalani tahanan rumah selama 2 tahun di Roma dan di bawah pemerintahan Kaisar Nero, ia kemudian dihukum mati dengan dipenggal. Legenda mengatakan bahwa tubuh Paulus dikubur di luar tembok kota Roma di tanah milik seorang wanita Kristen bernama Lucina. Pada abad keempat, Kaisar Konstantin Agung membangun gereja pertama di tempat itu. Saat ini, tempat itu adalah Basilika Santo Paulus di luar tembok, salah satu dari 4 gereja yang dianggap sebagai Basilika kuno Agung Roma. Nah, itulah kisah Rasul Paulus, seorang penginjil pemberani, pemikir, serta penulis produktif, dan salah satu bapak gereja mula-mula. Semoga hidup Rasul Paulus menginspirasi kamu untuk memberitakan Injil dengan berani dan hidup untuk Kristus ya.